Supaya juga kita tahu kenapa saya sebutkan bahwasanya salah satu komponen yang ikut menjadi komponen bangunan peradaban Islam itu adalah muslim negarawan. Bersama kami menjayakan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya bisa hadir bersama teman-teman untuk sama-sama kita berdiskusi pada malam hari ini. Cukup spesial ya, diundang oleh teman-teman dari Magelang ya, karena mengingat ibu saya adalah orang kelahiran Magelang, jadi cukup ada ikatan tersendiri lah bagi saya sendiri, walaupun kayaknya saya nggak pernah ke sana gitu. Jarang, karena biasanya saya kalau pulang kampung itu selalu ke Sulawesi. Teman-teman sekalian, insyaallah diskusi kita, hal yang ingin saya sampaikan materinya tidak terlalu banyak, akan saya padatkan. Mungkin kita bisa lebih kembangkan lagi nanti di sesi diskusinya. Temanya terkait peradaban Islam ya. Lebih khusus lagi kita akan coba kupas tentang bagaimana munculnya atau dibangunnya peradaban Islam itu seperti apa. Saya tidak mau bahas tentang sejarahnya, tetapi saya coba sedikit menyampaikan tentang intisari daripada sejarah. Karena kalau sejarahnya tentu teman-teman bisa membacanya di literatur sejarah, bahkan ada yang dalam berbentuk novel dan sebagainya. Saya kira itu lebih menarik untuk dibaca oleh teman-teman sekalian. Tapi pada kesempatan kali ini coba kita sama-sama menarik intisari daripada sejarah peradaban Islam itu sendiri. Lebih khusus bagaimana peradaban Islam itu, kalau saya bisa ibaratkan, dia adalah sebuah bangunan ya. Nah, komponen bangunan peradaban Islam ini apa saja? Tentu ada komponen-komponennya, sama seperti kita membangun sebuah bangunan, membangun rumah, tentu ada pondasinya, kemudian ada dindingnya, kemudian ada atapnya dan seterusnya. Dan terakhir ada interiornya tentunya. Nah, peradaban Islam itu ibaratnya sebuah bangunan ya, sebuah bangunan. Nah, tentunya kalau kita ibaratkan peradaban Islam ini sebagai sebuah bangunan, tentu kalau kita baca sejarah ada bangunan yang ini yang tinggi menjulang seperti itu, bangunan yang betul-betul kokoh. Kemudian ada bangunan yang kemudian mulai rapuh, bahkan sampai keruntuhan bangunan sendiri di akhir masa dinasti Turki Utsmani. Nah, tentunya dengan mengibaratkan peradaban Islam ini sebagai sebuah bangunan, kita akan mengetahui bahwasanya komponen yang membentuk bangunan ini itu bermacam-macam, dan tinggal kita telah peradaban atau puncak peradaban Islam itu dibangun oleh komponen apa saja. Saya kira menariknya, salah satu komponen yang membentuk bangunan peradaban Islam di masa jayanya adalah yaitu negarawan itu sendiri ya. Seorang muslim yang negarawan. Nanti akan sama-sama kita bahas seperti apa sih yang dimaksud negarawan di sini. Supaya juga kita tahu kenapa saya sebutkan bahwasanya salah satu komponen yang ikut menjadi
komponen bangunan peradaban Islam itu adalah muslim negarawan. Sebelum ke situ, wafillahirrahmakumullah, kita juga perlu sedikit mereview kali ya, atau sedikit flashback tentang bagaimana kejayaan Islam itu sendiri. Mulai dari zaman Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian Islam itu menyebar di penjuru dunia. Kemudian ada beberapa dinasti-dinasti yang muncul, masa-masa kehalifaan. Ada kemudian peradaban-peradaban Islam yang mencolok, seperti misalkan di Baghdad atau Irak sekarang ya. Kemudian Andalusia, Spanyol. Itu kalau kita berkunjung atau membaca tentang tempat-tempat ini, banyak sekali peninggalan atau bukti-bukti tentang peradaban Islam yang pernah ada di sana. Bahkan sebagai peradaban yang bisa dikatakan peradaban emas gitu. Banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan kita lihat misalkan di Spanyol ya, di Granada itu ada Istana Alhambra, kemudian ada Cordoba dan seterusnya. Nah, itu terus ada di Mesir ya, dinasti Fatimiyah, kemudian dinasti Ottoman, Turki Utsmani itu ada di Turki sebagai pusatnya. Kemudian ada Damaskus, Kufah, Syria dan seterusnya. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Islam itu pernah berjaya. Nah, di antara bukti-bukti kejayaan peradaban Islam ini, ternyata Islam ini hadir tidak hanya sebagai panduan ritual agama saja, ya. Kalau kita lihat ternyata agama Islam ini adalah agama yang begitu luar biasa sehingga bisa memunculkan peradaban yang sangat luar biasa, ya. Ternyata Islam ini yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah dan dibawa oleh Rasulullah SAW, ternyata mampu membawa umat manusia ini menuju peradaban yang begitu tinggi, ya. Tidak hanya dalam urusan ibadah ritual yang sehari-hari, misalkan sholat 5 waktu, puasa, tidak hanya sebatas itu. Ternyata Islam ini jauh lebih tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian daripada Islam itu sendiri. Nah, dari hadis ini kita harus bisa meyakini bahwasanya ajaran agama ini menginginkan kepada kita semua untuk kita itu berada di puncak. Nah, kalau di bola mungkin puncak klasemen, ibaratnya begitu ya. Tidak bisa tergeserkan karena apa? Potensi Islam itu harusnya begitu. Kemampuan Islam ya, dengan segala kesempurnaannya itu tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Dan ya kita lihat hasilnya ya, peradaban-peradaban yang dibangun oleh Islam itu menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ketika zamannya itu menjadi leader atau memuncaki ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu. Di antaranya contohnya misalkan di puncak peradaban Islam itu bisa menghasilkan seni bangunan sipil ya. Kita lihat bagaimana bekas-bekas peradabannya ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada Istana Alhambra yang begitu megah, kemudian disebut juga Taj Mahal ya, salah satunya, dan bangunan-bangunan yang sekarang ada di Spanyol, yang ada di Turki itu semua, Hagia Sophia dan seterusnya, itu semua adalah bekas daripada peradaban Islam. Kemudian istana-istana ya, bahkan sampai seni bangunan peribadatan ya, masjid-masjid yang dibangun di zaman kejayaan Islam itu sangat indah. Dan tidak hanya itu, bahkan sistem pemerintahannya pun ketika itu sangat berkembang melebihi zamannya. Seperti dan ilmu pengetahuan juga, seperti misalkan ada beberapa perpustakaan yang kemudian menjadi perpustakaan rujukan ketika itu. Dan seperti misalkan di masa Khulafaur Rasyidin itu dibentuk sejumlah departemen ya, seperti Nizam As-Siyasi ya, departemen politik yang mengurusi masalah-masalah perpolitikan. Kemudian ada Nizam Al-Idari, walaupun
pada masa itu mungkin tidak disebut seperti itu ya, tetapi bentuknya itu sudah ada. Sistemnya sudah terbentuk. Ada Nizam Al-Mali atau Departemen Ekonomi, Nizam Al-Harbi, Departemen Peperangan dan Militer, Nizam Al-Qada, Departemen Peradilan, dan seterusnya. Dan kita lihat puncak-puncak peradaban ilmu pengetahuan di dalam Islam itu kan ada seperti misalkan zamannya Imam 4 mazhab ya, mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Itu merupakan puncak daripada peradaban Islam yang ikut menjadi komponen dalam membangun peradaban Islam yang begitu jaya. Nah, pertanyaannya, seperti apa corak komponen yang bisa menjadi bangunan utuh tersebut? Tentunya tidak hanya, misalkan kita tidak bisa kita katakan hanya ulama yang kemudian membangun peradaban Islam, atau hanya khalifah yang membangun peradaban Islam, atau hanya para mujahid saja yang ikut yang ke medan perang yang membangun peradaban Islam. Tentu semua saling terkait. Nah, dan menurut saya pribadi ada yang lebih menarik ya, ketika keruntuhan Turki Utsmani ya, kekhilafahan Ottoman itu. Nah, di situ umat Islam itu ibarat kehilangan pegangan ketika itu kan. Kehilangan pegangan sehingga muncullah berbagai al-mujaddidun, bisa dikatakan ya, pembaharu ketika itu, ketika kekhilafahan runtuh, kemudian tergeraklah umat Islam ketika itu dengan tokoh-tokohnya untuk bagaimana sih supaya kita mengembalikan kejayaan Islam, kekhilafahan ini bisa kita kembalikan peradaban Islam ini. Nah, muncullah seperti misalkan Muhammad bin Abdul Wahhab ya, di Najd atau di Saudi Arabia ya. Kemudian ada Hasan Al-Banna di Mesir, Muhammad Abdul, Muhammad Rashid Ridho, dan seterusnya. Nah, mereka ini kalau kita telaah ya lebih dalam, menarik sebenarnya. Dan sangat berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Mengapa? Nah, ternyata mereka-mereka ini, al-mujaddidun ini ya, para pembaharu ini punya satu kesamaan sebenarnya. Kalau kita tarik benang merahnya, punya satu kesamaan. Di antaranya adalah semangatnya sama ya. Semangat dan niatnya sama, ingin mengembalikan kejayaan Islam. Dan tidak hanya itu, yang lebih menarik bahwasanya mereka sama-sama punya strategi yang walaupun dengan cara yang berbeda-beda ya, mereka sama-sama memiliki kesamaan dalam hal kenegarawannya ya. Contoh misalkan Hasan Al-Banna di Mesir ya, bisa kita katakan ketika itu Hasan Al-Banna adalah salah satu tokoh muslim yang betul-betul negarawan. Atau kita ke Saudi misalkan, Muhammad bin Abdul Wahhab ya, itu benar-benar negarawan ketika itu. Bagaimana mereka punya kesamaan ingin mengembalikan kejayaan Islam, dan mereka mulai itu dari negaranya masing-masing. Mereka dengan latar belakangnya masing-masing ya. Ada yang latar belakang ulama, kalau seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Hasan Al-Banna yang seorang guru kan. Mereka menjadikan diri mereka adalah seorang negarawan sehingga mereka layak kemudian disebut sebagai tokoh peradaban atau al-mujaddidun ketika pada masa itu. Nah, ihwafillah rahimakumullah, lalu sebenarnya apa sih yang disebut dengan negarawan itu? Nah, nanti setelah saya jelaskan ini, kita akan sama-sama ketahui, oh ternyata banyak sekali tokoh-tokoh pembaharu di dalam Islam itu yang memiliki sifat negarawan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia kan, negarawan itu adalah ahli dalam kenegaraan. Singkatnya itu ahli dalam hal kenegaraan. Ahli dalam menjalankan negara atau pemerintahan, pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan, atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Intinya apa? Dari pengertian KBBI ini adalah bahwasanya seorang yang disebut negarawan itu dia punya kemampuan mengelola negara dengan bijak. Intinya itu. Nah, dengan bijak, punya visi pandangan ke depan. Nah, itu bisa disebut sebagai negarawan kalau berdasarkan definisi KBBI. Nah, adapun konteksnya dalam kenegarawan yang diinginkan oleh kami ya, itu
jauh lebih luas sebenarnya maknanya daripada sekadar politikus yang berwibawa atau politikus yang bijaksana seperti definisi KBBI tadi. Nah, kalau kita lihat dalam manhaj kaderisasi kami itu, Muslim negarawan itu adalah seorang kader kami ya, yang dia memiliki basis ideologi Islam yang mengakar ya. Kemudian setelah dia punya basis ideologi Islam yang mengakar, dia harus mempunyai basis pengetahuan yang mapan. Pengetahuannya pengetahuan yang luas gitu. Musaqqaful fikri kalau bahasanya Syekh Hasan Al-Banna. Wawasannya luas. Kemudian dia harus punya konsistensi ya, konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai tadi, baik itu nilai keislamannya maupun nilai ilmu pengetahuannya. Ketika dia mampu memperjuangkannya dengan konsisten, maka dia bisa disebut sebagai negarawan. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin memecahkan problematika umat yang sedang terjadi, serta mampu menyatukan komponen-komponen yang ada di dalam negara atau bangsa kita. Nah, ini kan kalau kita lihat ya dari pengertian ini kan sangat mirip sekali dengan apa yang dilakukan dulu misalkan oleh Imam Hasan Al-Banna ya. Bagaimana dia punya ideologi Islam yang mengakar, yang kuat, yang dimana dia dapatkan dari kampungnya di Ismailiyah, Mesir ya. Kemudian diajarkan juga oleh ayahnya. Kemudian dia punya ilmu pengetahuan tentang bagaimana bernegara itu yang semestinya. Sampai kemudian dia cetuskanlah ada usul isrin ya, dasar-dasar yang 20. Bagaimana dia bisa menjelaskan tentang ide yang dia bawa ketika itu, bentuk Ikhwanul Muslimin yang seperti apa sih ide yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin ketika itu, dia bisa mampu jelaskan secara baik. Nah, kemudian dia konsisten dalam perjuangannya hingga akhir hayatnya kan, kemudian dia konsisten, dia pertahankan dengan idealismenya sehingga dia harus mengorbankan nyawanya, kemudian ditembakkan di akhir hayatnya itu. Sama juga dengan Muhammad bin Abdul Wahab misalkan, yang ikut berkontribusi dalam menyatukan negara-negara Arab. Bagaimana dia mampu membaca tentang bagaimana seharusnya seorang muslim itu bisa bernegara gitu. Mulai dari dia melobi-lobi para pejabat-pejabat negara ya di kampung halamannya di Najd, kemudian dia pindah ke Mekah, pindah ke Riyadh dan seterusnya, sampai kemudian bertemu dengan raja Arab ketika itu, Raja Faisal kalau tidak salah, saya lupa. Nah, intinya apa? Dia mampu bernegosiasi dengan para pejabat negara untuk menggolkan istilahnya proposal idenya, seperti itu kurang lebih. Nah, maka negarawan dalam konteks Indonesia adalah mereka yang tadi kalau berdasarkan tafsir negarawan kami kan, dia harus tidak sekedar punya ilmu pengetahuan, tetapi dia harus punya basis ideologi Islam yang mengakar. Nah, kemudian dia perjuangkan ya atas cita-cita luhur bangsa ini yang tertuang di alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri ya, mulai dari melindungi segenap bangsa ya, kemudian kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Nah, inilah sebenarnya yang diinginkan daripada kader-kader kami itu, dia mampu menjadi seorang muslim negarawan. Kenapa? Karena hanya dengan menjadi muslim negarawan itulah yang bisa kemudian memperjuangkan nilai-nilai dan asas-asas yang dicita-citakan oleh kami. Nah, balik lagi kepada tema kita tentang peradaban Islam ya, seorang negarawan adalah sebagai penggeraknya. Maka ketika kita ingin membangun sebuah peradaban Islam itu kan tidak hanya serta-merta di angan-angan kemudian tiba-tiba jadi, ada prosesnya, ada strateginya, ada komponen yang harus kita kumpulkan kemudian kita susun satu persatu, maka dia menjadilah sebuah bangunan peradaban Islam. Nah, yang bisa melakukan itu hanyalah seseorang yang berjiwa negarawan gitu. Kalau dia tidak berjiwa negarawan, saya kira akan sulit merealisasikan terbangunnya peradaban Islam itu sendiri. Nah, ikhwafillah rahimakumullah.
Kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwasanya di antara intisari atau sifat-sifat ya, atau bisa saya sebut elemen dasar yang menjadi kunci seorang itu disebut muslim negarawan. Ada 5 paling tidak. Yang pertama, dia punya basis ideologi yang mengakar. Ya, itu yang pertama. Jadi yang diinginkan itu bukan sekadar komponen yang bisa membangun peradaban, tapi kita mau membangun peradaban Islam loh. Maka komponennya juga harus yang punya ideologi Islam yang mengakar, yang kuat. Tidak bisa kemudian kita bangun peradaban Islam tanpa poin yang pertama ini. Ibarat kita ingin membangun sebuah rumah yang bernuansa Eropa misalkan, maka kita akan memanggil kontraktor dan juga arsitek yang punya gaya Eropa gitu. Tidak mungkin kita memanggil arsitek yang punya gaya Mesir misalkan atau gaya Timur Tengah, akan berbeda gitu bangunan yang jadinya nanti. Nah, maka ketika kita ingin membangun peradaban Islam, maka kita harus punya dulu akar ideologi yang kuat, ideologi tentang Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah seorang muslim negarawan itu harus memiliki basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan. Ya. Pengetahuannya harus luas, mustaqaful fikri. Ya, dia adalah seorang yang berpengetahuan luas. Maka dari sini seorang muslim negarawan itu dia harus selalu belajar dan terus belajar, tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat. Maka dia harus senantiasa belajar dan bisa beradaptasi, apalagi di zaman sekarang ini ya, yang semua serba cepat, menuntut kita untuk bisa beradaptasi cepat. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, perubahan itu bisa dirasakan mungkin setiap 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi di hari ini bahkan setiap hari itu ada yang berubah gitu, saking cepatnya. Nah, maka kita dituntut untuk bisa beradaptasi. Nah, saya kira fenomena pandemi COVID-19 ini juga men-trigger kita ya, menjadi pemicu bagi kita semua untuk melatih diri kita bagaimana bisa beradaptasi ya. Yang tadinya diskusi-diskusi itu dilakukan offline, kini online. Itu kan sebuah adaptasi. Yang punya usaha yang tadinya bisa membuka toko ya, sekarang harus beralih kepada online ya. Yang kuliah juga begitu, online. Nah, ini merupakan sebenarnya memicu kita untuk belajar beradaptasi. Nah, hal yang ketiga yang harus dimiliki seorang muslim negarawan adalah dia idealis dan konsisten ya. Konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai tadi, mulai dari nilai keislaman sampai nilai ilmu pengetahuan yang dia yakini. Kalau dia tidak punya konsistensi, maka mustahil dia bisa membangun sebuah peradaban. Karena peradaban itu adalah bangunan yang dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Tidak ada sejarahnya peradaban itu kemudian dibangun dalam 1 malam saja, kecuali Candi Borobudur kali ya. Jadi tidak ada itu sejarahnya sebuah peradaban itu dibangun dalam sekejap. Butuh konsistensi karena dia membutuhkan tumbalnya itu adalah waktu ya. Tumbalnya adalah waktu, membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian yang keempat adalah dia harus bisa berkontribusi dalam memecahkan masalah keumatan. Nah, khususnya masalah bangsa ya, bangsa dan umat. Kalau bangsa itu kan skupnya ya misalkan Indonesia ya, bangsa Indonesia. Tapi masalah umat itu lebih luas lagi, bisa mancanegara. Maka dia harus berpikir tidak hanya untuk negerinya tapi untuk umat secara lebih luas. Bagaimana dia harus punya kontribusi sekecil apapun. Dan saya kira kader-kader kami khususnya dia harus bisa berkontribusi dalam menjadi salah satu solusi bagi permasalahan umat. Dan bagi saya setiap kader kami itu, karena saya juga pernah berurusan dengan kaderisasi ya, bagi saya kader kami itu harus punya cita-cita kontribusi pada level-levelnya masing-masing. Contoh misalkan dia di level kampus ya, dia masih seorang mahasiswa.
mahasiswa, misalkanlah taruh mahasiswa tahun pertama, maka dia harus punya kontribusi di level itu ketika dia sedang menjadi mahasiswa tahun pertama. Kemudian nanti ketika dia menjadi mahasiswa tahun akhir, dia juga harus punya level kontribusi di saat itu gitu. Dan ketika pasca lulus ya, maka seorang kader kami itu harus punya kontribusi. Intinya ini kan sebenarnya mencontoh apa yang diperintahkan Rasulullah SAW yang tersirat dalam hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu kan artinya apa? Rasulullah ingin memacu kita untuk bisa berkontribusi gitu bagi orang lain. Apa sih manfaat saya hidup? Harus punya kontribusi. Nah, bagi saya, kader kami yang tidak punya kontribusi sedikit pun untuk umat dan bangsanya, itu tidak layak dikatakan sebagai kader kami gitu. Kader kami dimanapun dia berada, berapapun levelnya, mau AB1, AB2 ya, maka AB3, maka dia harus punya kontribusi pada levelnya masing-masing. Ketika dia tidak punya kontribusi, maka dia sejatinya sudah mati ruh kekamiannya. Nah, kontribusi itu kan banyak sekali. Contohnya misalkan saya banyak menemukan kader-kader kami ya, yang dia buat misalkan sekolah sastra atau komunitas sastra, kemudian ada itu saya temukan ada komunitas seni runabi yang dimana mereka mengajarkan orang-orang yang ada di penjara, di LP ya, lembaga permasyarakatan. Kemudian ada yang membangun yayasan sosial, ada yang membangun yayasan masjid dan seterusnya. Nah, saya kira kader kami itu mindsetnya harus memberi, jangan kemudian mengambil, apalagi menjadikan sumber kehidupannya ini dari kami. Dalam artian begini, kita tuh harusnya memberi apa sih untuk kami. Jangan kemudian kita menjadi benalu di kami ini ya, menyedot sumber daya kami tetapi kita sama sekali tidak memberikan apa-apa untuk kami, tidak ada kontribusinya. Nah, ini sangat berbahaya. Cukup panjang saya bahas poin keempat ini karena jangan sampai yang saya khawatirkan kader-kader kami itu tidak kreatif dalam berkontribusi. Nah, ini kreativitas dalam berkontribusi itu harus senantiasa berputar di dalam pikiran-pikiran kader-kader kami, dimanapun dia berada, apapun profesinya, ya, apapun kemudian posisinya, dia harus punya ide untuk bisa berkontribusi. Nah, inilah salah satu komponen yang kemudian nanti akan membangun peradaban. Kita bisa bayangkan kalau kader kami misalkan ada 10.000 ya di Indonesia ini, misalkan 100-nya kemudian bergerak dalam bidang sosial, 100-nya lagi bergerak dalam bidang pendidikan, 100-nya lagi masuk ke pemerintahan ya sebagai pengampu kebijakan dan seterusnya. Maka pos-pos yang dibutuhkan untuk membangun sebuah peradaban itu akan terisi gitu, akan terisi oleh seorang muslim negarawan, kan begitu. Nah, ketika pos-pos itu kemudian sudah diisi, maka ini siap untuk digunakan, siap untuk disusun, kemudian bisa menjadi sebuah bangunan peradaban. Nah, itu yang saya maksudkan. Dan terakhir, yang kelima, elemen daripada muslim negarawan adalah dia mampu menjadi perekat komponen bangsa dalam mengupayakan perbaikan. Ya. Nah, terkhusus di Indonesia ini yang masyarakatnya sangat majemuk sekali ya. Maka konsep menang sendiri itu sangat-sangat tidak relevan sekali di Indonesia. Kita kalau ingin menguasai Indonesia dan ingin membangun Indonesia ke arah yang lebih baik, itu tidak bisa sendirian. Saya katakan bisa saya katakan mustahil. Kenapa? Indonesia ini sudah dari dulu ya majemuk sekali gitu. Dan ini merupakan salah satu sunnatullah. Allah menciptakan kita beragam. Ya. Maka konsep ingin menang sendiri, mengklaim segala sesuatunya hanya milik dia, hanya milik golongan dia, misalkan kalau dia sebuah partai, hanya milik partainya, hanya hasil karya partainya, hanya hasil karya organisasinya, maka itu sangat-sangat tidak relevan. Bahkan itu berpotensi menjadi public enemy ya. Ketika misalkan kami ya dalam hal ini misalkan dia mengklaim bahwasanya
oh selama ini yang memperjuangkan bangsa ini hanya kami, maka dia akan menjadi public enemy bagi elemen-elemen lain, ya. Organisasi-organisasi lain akan memandang dia dengan pandangan yang akhirnya tidak senang gitu. Kok bisa-bisanya dia mengklaim perjuangan bangsa ini hanya dilakukan oleh dia, kan begitu. Nah, maka ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, seorang muslim negarawan itu dia harus mampu berkolaborasi, ya. Dia harus mampu. Nah, dalam hal ini kita kembali lagi ke poin-poin sebelumnya, ya. Dalam berkolaborasi itu kan dia sebenarnya bisa menyatukan seseorang dalam satu ide tertentu. Contoh misalkan ide dalam membangun Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya ada kesamaan cita-cita kita dengan yang lainnya gitu. Kita dengan organisasi lain, partai A dengan partai B itu sebenarnya punya kesamaan gitu. Nah, kesamaan inilah yang harus kita cari. Kemudian sama-sama kita bisa berkolaborasi, ya. Bergotong royong. Kan Indonesia ini dari dulu kita bangga dengan yang namanya gotong royong. Kita sama-sama mengakui bahwasanya masyarakat Indonesia gotong royong. Dan ini terbukti gitu. Saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala saya bahwasanya saya kan bergerak di bidang sosial saat ini. Potensi dana terkumpul dari masyarakat Indonesia itu besar sekali. Walaupun hanya misalkan 1.000, 10.000 satu orang, tetapi itu dilakukan oleh berbagai macam elemen gitu, mulai yang dari orang kaya, orang yang biasa, orang menengah ke bawah, mulai dari yang Islam, dari yang Kristen, semuanya mau bergotong royong membantu sesama. Nah, ini kan salah satu sebenarnya potensi yang sangat besar daripada bangsa Indonesia ini. Nah, maka seorang muslim negarawan dia harus mampu mengelola itu semua. Jangan ingin jadi pemenang sendiri, ya. Jangan ingin jadi pemenang sendiri sehingga akhirnya dia akan rentan menjadi public enemy ketika dia hanya ingin menang sendiri. Wafila sebenarnya masih ada, ini cuman supaya tidak terlalu panjang, ya. Saya kira cukup sih itu yang ingin saya sampaikan. Pada intinya adalah bagaimana paradigma kita harus paham dulu tentang apa sih yang dimaksud muslim negarawan. Kenapa sih kami itu mendengung-dengungkan, menslogankan muslim negarawan? Karena seperti poin-poin yang tadi saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang peradaban Islam, maka akan ada komponen yang dibutuhkan untuk membangun bangunan peradaban Islam ini. Nah, komponen-komponen ini dia tidak bisa terwujud tanpa adanya kenegarawanan itu sendiri, sifat-sifat negarawan. Maka seorang Islam, ya, bahkan sekalipun yang sangat idealis tentang keislamannya, maka dia pasti tidak akan pernah bisa lepas daripada yang namanya urusan kepentingan negara. Karena sesungguhnya Islam yang hakiki itu adalah Islam yang watoni juga, yang memperjuangkan nilai-nilai bangsa dan negara. Bagaimana kita ketahui Rasulullah SAW pun ketika sudah hijrah ke Madinah, beliau pernah melantunkan syair-syair yang melambangkan atau menunjukkan bahwasanya beliau sangat rindu dengan kampung halamannya di Mekah. Jadi tidak ada yang salah dengan namanya memperjuangkan bangsa dan tanah air selama itu untuk kepentingan bersama, kepentingan Islam dan juga kepentingan umat. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi anak pribadi dan juga bagi teman-teman sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau yang ingin mendiskusikannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Abdun. Ya, pertanyaan pertama, ya. Apakah salah satu fokus seorang muslim adalah untuk memberikan pengaruh kebijakan? Ya, betul. Salah satu fungsinya itu. Cuman dia juga harus punya tujuan untuk menjadi pemangku kebijakan itu sendiri. Jadi memang harus bersinergi antara orang yang berada di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan. Nah, seorang muslim negarawan dia harus punya target untuk berada dalam pemerintahan sehingga dia menjadi pemangku kebijakan. Ya. Nah, kemudian
harus ada juga pos yang mengisi orang-orang di luar pemerintahan. Ya tentunya kan tidak bisa semua orang kemudian masuk dalam pemerintahan, ya. Maka dalam seperti sistem demokrasi harus ada orang-orang yang kemudian menjadi pengawas kebijakan pemerintahan. Nah, dialah yang harus bisa memberikan kritik, ya, mengevaluasi pemerintah dan seterusnya. Maka sangat bisa kita katakan bahwasanya seorang muslim negarawan itu salah satu fungsinya dia harus memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintahan. Itu karena cita-citanya adalah cita-cita membangun bangsa gitu. Sementara bangsa dan negara ini kan kalau kita katakan dalam tanda kutip itu kan kemudinya ada dalam pemerintahan seperti itu. Nah, terkait poin yang kedua, apakah negara menjadi alat atau batu loncatan menegakkan peradaban Islam? Tentu iya, betul sekali. Karena Islam itu sendiri tidak pernah lepas dari yang namanya negara. Makanya kenapa kita sangat menentang sekali yang namanya sekularisme, di mana orang-orang ingin memisahkan urusan agama dengan urusan negara gitu. Sementara Islam tidak seperti itu. Islam menetapkan nilai-nilai dalam membangun negara, dan itu menjadi salah satu fondasi juga dalam membangun peradaban. Makanya cita-citanya kalau kita ingin membangun Indonesia, maka Indonesia ini harus menjadi pemain dunia gitu. Harus menjadi pemain dunia. Jangan kemudian Indonesia ini jadi permainan dunia seperti itu. Dia harus negara Islam itu, negara kaum muslim itu harus menjadi pemain dunia, dan puncaknya adalah Ustaziyatul Alam. Dia menjadi soko guru peradaban, ya, puncak atau pemimpin peradaban dunia seperti itu. Seperti misalkan zaman dulu Turki Utsmani, dia adalah sebuah negara gitu. Negara dengan pusatnya ada di Turki Utsmani, kemudian dia memegang atau mengatur peradaban dunia. Iya betul, bisa dikatakan seperti itu. Karena sampai sekarang ini pun belum ada sistem, apalagi kalau berbicara sistem pemerintahan, ya, yang kemudian betul-betul ideal, sistem perpolitikan yang betul-betul ideal itu belum ada. Bahkan ide-ide tentang sistem perpolitikan dan pemerintahan, sistem bernegara yang kemudian ditawarkan oleh para tokoh-tokoh Islam pun belum ada yang empirik gitu, belum ada yang menemui pembuktian secara empirik. Jadi memang harus ada pembuktiannya. Dan sekali lagi bahwasanya sebuah sunatullah itu terjadinya perubahan. Kan di dalam hadis pun disebutkan bahwasanya likulli rasimiyati sanah menyujadidu dinahum. Jadi setiap 100 tahun itu dalam agama Islam itu akan ada lahir seorang pembaharu mujaddid. Pembaharu di sini maksudnya apa? Bukan dia datang dengan agama baru, tetapi datang dengan kemudian menghidupkan ihya, ya, lebih kepada ihya, menghidupkan agama, nilai-nilai agama Islam yang kemudian sudah mulai mati, gitu, seperti itu. Jadi yang namanya revitalisasi, kemudian pembaharuan itu adalah hal yang niscaya. Kita harus siap dan harus menerima dengan yang namanya perubahan, dan di satu sisi juga harus menyiapkan perubahan itu. Karena kan zaman terus berputar. Kemudian Allah juga siratkan dalam salah satu firman-Nya, wa minal ayyami nudawiluha bainan nas, setiap akan kami pergilirkan hari-hari di antara umat manusia itu. Jadi perubahan terhadap sebuah tatanan itu adalah bukan hal yang mengherankan sebenarnya di dalam Islam, dan kita harus siap untuk menghadirkan sesuatu yang bisa menjadi solusi perubahan. Waalaikumsalam. Ahlan. Jadi yang pertama adalah kita harus menemukan titik persamaan gitu, dan meminimalisir titik-titik perbedaan yang itu tidak fundamental. Ada satu kaidah yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho, ya. Nata'awanu fima ittafaqna wa nakhtalaf wa natasamah fima ikhtalafna fi. Kurang lebih seperti itu ungkapan. Jadi kita saling berta'awun gitu, saling berkolaborasi terhadap sesuatu yang kemudian sudah kita sepakati. Contoh misalkan kita sama-sama sepakat kita harus memajukan bangsa. Oke, kemudian apa langkah-langkah yang bisa memajukan bangsa? Kan itu menjadi suatu persamaan. Kemudian wa natasamahu fi makhtalafna,
Jadi kita saling bertasamuh, saling toleransi terhadap hal-hal yang kemudian tidak sejalan. Karena masing-masing punya mazhab, masing-masing punya caranya sendiri dalam mewujudkan cita-cita. Itu seperti itu. Jadi ya selama itu tidak keluar daripada batas-batas syariat, ya maka itu tidak jadi masalah. Seperti misalkan yang sudah keluar dari batas-batas syariat, seperti ide-ide sekularisme memisahkan agama dengan negara, itu kan sudah keluar daripada batas syariat. Maka ya kita jangan toleransikan hal tersebut gitu. Jadi angkanya adalah temukan titik persamaan, kemudian kita bisa berkolaborasi atau bekerja sama di jalur yang sama-sama kita sepakati tersebut. Adapun hal-hal yang kita kemudian tidak bisa sepakat, kita berbeda pendapat, maka ya cukup kita menjadi toleransi saja. Jangan kemudian itu diperuncing sehingga memecah belah umat. Karena Islam itu agama yang sangat menentang sekali perpecahan. Dan Islam, sekali lagi saya tekankan di banyak materi-materi saya, bahwasanya Islam tidak melarang perbedaan, tetapi Islam melarang perbedaan yang kemudian berujung kepada perpecahan. Jadi harus dibedakan antara perbedaan dan perpecahan. Bersama kami menjayakan negeri. Baik, sebagai penutup ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kiranya sebagai pemantik saja ya, supaya teman-teman kembali tersusun paradigmanya tentang apa sih itu fungsi daripada muslim negarawan itu sendiri, dan apa perannya dan sebagaimana urgensinya terhadap bangunan peradaban Islam itu sendiri. Itu sebenarnya target utama daripada materi yang sama-sama kita diskusikan pada malam hari ini. Semoga nggak sampai di sini saja, teman-teman bisa kemudian menggali, membaca kembali sejarah, permodelan tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam, bagaimana karakteristik negarawan mereka dengan ya masing-masing kekhasannya, sehingga menjadi stereotipe bagi teman-teman semua dalam berkembang. Karena saya kira kader-kader kami adalah kader-kader pembelajar, bukan kader-kader yang kemudian hanya menerima dogma-dogma saja, tetapi harus menggunakan sifat-sifat kritis dalam pemikirannya. Sekiranya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah dan kekurangan. Dan al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman dan juga panitia.